Itu hasilnya sudah bisa membeli kendaraan mobil ya. Kalau dulu pertama-tama gimana jualan bakpia nih? Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kita akan melihat bagaimana proses perjalanan usaha bakpia milik Bu Ratna yang sudah dirintis sejak 7 tahun yang lalu. Usaha beliau ini juga sudah mendapat perhatian dan pembinaan dari PT PHR dan juga Politeknik Negeri Bengkalis. Seperti apa perjalanannya dan bagaimana cara pembuatan serta pemasarannya? Mari kita lihat ke dalam. Ya, hari ini kita meliput bakpia Chelsea di Kecamatan Batin Solapan ya. Wow, ini luar biasa nih Ibu Ratna. Ini adalah opennya. Jadi di sini dimasaknya. Satu butir bakpia ini dijual Rp2.000 ya nih. Sekali produksi ini bisa ratusan bakpia. Nah, setelah selesai di open, nanti dimasukin dalam toples ini. Nah, dalam satu toples ini isinya 20 butir bakpia, dititipkan di kedai-kedai gitu. Saya coba ya, bakpia Chelsea. Rasanya enak dan gurih. Bakpia Chelsea yang ada di Kecamatan Batin Solapan. Oke, Kak Ratna nih sejak kapan buka usaha bakpia nih, Kak? Sekitar 7 tahunan lewat udah. Sekali produksi berapa banyak? Kadang sehari mau 7 karung, kadang 8 karung. Itu bisa menghasilkan berapa banyak bakpia? Kadang 250 toples, kadang 200 toples sehari. Dijual kemana aja, Kak? Jual daerah Dumai, Kandis, terus Ujung Tanjung, terus sekitar daerah Duri, Bukit Kerikil gitu. Yang mengerjakannya berapa banyak nih karyawannya? Kalau yang menyetaknya sekitar 4 orang, yang noples 1 orang, terus yang open 1 orang, yang ngadon 1 orang, yang jualan 4 orang. Jadi produksinya nih setiap hari? Karena anggota tukang ngadonnya kurang nggak ada gitu, maksudnya karena suami yang mengadon, jadi dibikin stoknya lebih banyak, jadi suami besoknya nggak ngadon, jadi bisa jualan gitu. Kalau mengadon pagi kan nggak terkejar, jadi bikin stoknya lebih banyak. Untuk biasanya seminggu libur cuman hari Minggu, sekarang seminggu tuh 4 kali atau 5 kali. Jadi kadang-kadang pas hari Sabtu itu bikinnya agak-agak 9 karung atau 8 karung untuk stok untuk hari Seninnya, biar jualannya lebih nggak nunggu hari nggak hari Jadi Sabtu. tergantung permintaan juga ya? Iya, tergantung permintaan. Kalau sejauh ini penjualannya ke toko-toko, ke kedai kayak gitu gimana? Lancar? Ke warung-warung, Bu. Lancar. Alhamdulillah kalau ke warung, tapi kalau untuk ke masukan ke apa belum. Masukan ke Indomaret atau ke toko-toko besar belum. Kita yang ngantar atau mereka yang jemput ke sini? Kita yang mengantar. Per bijinya tuh dijual berapa? Per bijinya dijual kalau ke yang pembeli 2.000, kita masukkan ke warung 1.600. Apalagi sekarang kan Bu, alhamdulillah udah punya mobil, rencana mau nambah lagi langganan gitu. Jadi kalau masukkan ke mobil biasanya di Honda 100 toples, sekarang kalau di mobil mungkin 500 toples bisa. Awalnya Bu. Awalnya sih pertamanya kami buka pabrik kerupuk. Jadi kerupuk itu kan prosesnya harus banyak tenaga. Sementara kalau tenaga untuk sebenarnya untuk wilayah sini sih mungkin bisa, cuman kami dominannya ke daerah sama-sama Sunda, sama-sama orang dari Jawa gitu. Jadi kalau kerupuk itu kan banyak kali apanya Bu, kegiatannya dari prosesnya banyak kali. Jadi ada kawan yang nunjukin, ayo kita join bikin kue bakpia katanya gitu, dia bisa, kita punya modal gitu kan, jadi kami kerjasama gitu. Pertamanya bikinnya sedikit dulu gitu kan, karena dites gitu, lama-lama banyak yang suka gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang seperti ini gitu. Sekarang udah berapa selama 7 tahun berjalannya omset? Dia kalau gini Bu, kalau misalnya seperti kayak gini kita nggak nampak kan Bu, modalnya kita hitung 200 juta, dia Bu kita nitip taruh dulu awal pertama, terus awal yang kedua baru kita ambil duitnya, jadi kan kita nitip namanya ya. Nah, jadi kan harus banyak modal. Tapi kan udah balik modal belum selama 7 tahun jalan usaha ini? Ya butuh proses juga Bu, tapi alhamdulillah hasilnya gitu.
sama toples. Toples kenapa minta toples? Karena toples itu kan kita nitip dulu di kedai. Untuk izin dan lain sebagainya gimana? Polbank inilah yang baru pertama kali misalnya. Kalau dulu pernah ikut latihan juga Bu, cuman latihan tentang pemasaran gitu kan. Ya, terus kemasan gitu kan. Jadi sejauh ini Ibu berjalan sendiri usahanya, baru inilah ya dapat perhatian dari parent. Memang sih ya, nggak dipungkirin ilmu-ilmu tuh banyak, cuman kalau sebilang Bu. Kalau soal apa? Belum belajar sih, udah belajar cuman belum paham tentang keuangan Bu, tentang uang, misalnya menulis misalnya menulis pembukuan, yang tahu saya uang keluar uang masuk doang gitu kan. Sementara kan kita ikut pelatihan itu kan ada tentang alat per tahun, itu memang nggak dikerjain gitu, memang terus terang nggak dikerjain karena harus nggak paham kali gitu. Jadi pingin dia mendapat edukasi mengenai itu. Gitu tentang pembukuan kan kita tahu ini gitunya. Nah, Pak Utomo ini adalah sekretaris P3M Polbank Bengkalis, di mana Polbank dan PHR sudah bekerja sama untuk membina beberapa UMKM yang ada di Kecamatan Mandau, Pinggir, dan juga di lokasi tempat operasional PT PHR. Ya, tadi Pak Utomo sudah mendengarkan ya apa yang dibutuhkan oleh Bu Ratna di usaha bakpia ini. Ya, jadi memang pada tahun 2022 kemarin sudah kita berikan pelatihan mulai dari manajemen usaha, digital marketing, dan pencatatan laporan keuangan. Ya, karena kesibukan dari pelaku usaha yang mulai memanajemen usahanya, mulai dari produksi, packaging, sampai pemasaran, mungkin itu kurang efektif. Jadi untuk tahun ini kita usulkan di program matching fund. Jadi nanti ada kita akan menempatkan mahasiswa di Kecamatan Mandau ini 2 orang untuk mendampingi masing-masing UMKM. Jadi nanti kita buatkan template pelaporan keuangannya. Jadi mereka tinggal mengisinya menyesuaikan dengan masing-masing UMKM yang ada. Sehingga dengan adanya program matching fund nanti bisa membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sebelum kita berikan pendampingan mahasiswa, nanti kita akan adakan workshop untuk standarisasi usaha. Jadi nanti kita akan coba koordinasi dengan Kadin untuk mengurus legalitas, kemudian ya, mulai dari sertifikasi halal, kemudian NIB, dan yang lainnya. Bantuannya seperti lantainya misalnya lantainya tuh pasir tanah gitu, sekarang udah keramik gitu, sama dindingnya udah dikasih apa namanya, warna apa tuh, triplek dikasih itu. Jadi alhamdulillah, jadi semenjak ada, terus toples stoknya banyak, berapa dulu 600 toples yang dikasih. Cuman karena sekarang kita udah lebih banyak bawa pakai mobil gitu kan, jadi kita harus stok banyak juga toples gitu. Itu yang kendalanya tuh, jadi dititip-titipin dulu gitu. Kalau sekarang ini apa yang sangat dibutuhkan? Yang dibutuhin kalau dibilang sih ya pasti banyak kalau kita usahakan Bu. Yang butuh banget itu kayak loyang. Ini untuk cara pembuatan bahan-bahannya apa aja nih Kak? Tepung terigu, coklat bubuk, terus garam, tepung gula, pewarna makanan, itu aja. Ini prosesnya kayak mana? Prosesnya itu tepung tuh dimasukkan ke dalam mesin, terus dicampur minyak dengan air, terus diadon. Setelah diadon, dipisahkan dulu. Terus setelah itu dibikin keju. Keju tuh kayak tepung sama minyak, tapi lebih banyak minyak. Jadi yang pertama yang setelah diadon, diceperkan, terus masukkan keju yang lebih banyak minyak daripada minyak dari sama tepung tadi. Setelah itu setelah dibulatin, didiamin sebentar, masukkan adonan coklatnya ke dalam tepung yang telah ditipiskan tadi, terus dibulatin, terus dicetak. Oke, jadi yang di dalam ini apa kacang hijau atau Coklat, apa nih? Coklat bubuk. Jadi setelah itu siap untuk di oven di sini gitu ya? Iya. Kalau ada toplesnya persediaan di rumah, langsung ditoples, soalnya karena dia kan teksturnya tuh kan cepat rapuh gitu. Kalau nggak langsung ditoples, dia akan dia cuman tinggal isi dalamnya aja gitu.
Jadi bakpia Bu Ratna ini sudah dipasarkan di beberapa kota lain seperti di Dumai, di beberapa kecamatan juga ya, di kedai-kedai begitu. Tahan berapa hari nih bakpia Bu? Tergantung itunya Bu, ngopennya. Kalau ngopennya bagus mungkin perkiraan 10 hari. Kalau misalnya kurang bagus karena dia kan di dalamnya itu kan terungkap sama apa isinya. Jadi kadang cepat berjamur, kadang 6 hari tahannya. Kadang Bu kalau misalnya bikin untuk sehari 6 karung atau 7 karung, kadang kalau jualan berempat itu nggak cukup gitu, makanya kita utamakan dari kedai-kedai dulu. Jadi kalau nggak habisnya itu kita ada penampungnya Bu untuk makan ikan, terus ayam, tapi ada juga sebagian tetangga-tetangga yang minta ya kita kasihkan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada penampungnya gitu. Gimana tuh belinya per karung, per kilo, per biji? Per karung. Per karung apa? Per karungnya kita jual dari 20.000 gitu. Sering yang nggak habis seperti itu. Kalau jualan Bu pasti ada yang nggak habisnya Bu. Kadang kan misalnya menunya paling dikitnya ya 2 toples, paling banyak kadang-kadang mau 15 toples Bu. Kalau pas lagi banyak itu rugi nggak? Ya rugi lah Bu. Ada untungnya nggak? Ya rugi, cuman kan kita namanya jualan kan. Nah, kalau misal hari ini kita nggak dapat, besok kan insya Allah dapat. Setelah di open, terus dimasukin ke dalam toples seperti ini. Pemirsa dan pendengar RRI.net, ini adalah bakpia Chelsea yang sudah beroperasi atau berproduksi sejak 7 tahun yang lalu. Selain memiliki rasa yang enak, gurih, dan juga tahan lama, bakpia Chelsea ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi jika Anda berkunjung ke Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh bakpia Chelsea. Saya Sri Mawarti Syarif dari Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, melaporkan untuk Pro3 dan RRI.net.